Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi langkah yang ketujuh dalam menyelamatkan diri dari api neraka, ya, yaitu memperbanyak istighfar. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, baru kemudian kita coba tambahkan dengan beberapa penjelasan, ya. Beliau mengangkat dalil pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang istighfar ini merupakan penyebab daripada penyelamatan dari api neraka. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, maksudnya di sini turun kepada orang-orang Quraisy di Mekah, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka masih meminta ampunan atau istighfar. Jadi dari ayat ini ada dua hal yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal menjadi penyebab seseorang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah tidak ada di masa kita sekarang karena beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Nanti akan kita jelaskan statement para salaf berhubungan dengan masalah ayat ini, ya. Jadi memang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah karunia yang besar sekali. Ya, di masa beliau masih hidup, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan siksanya dari hamba-hamba yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena keberadaan beliau sendiri. Kemudian yang kedua adalah permohonan ampun mereka. Padahal bayangkan teman-teman, ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Di mana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah itu ada, Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka lakukan ibadah haji. Ya. Tetapi sudah dicampur adukan dengan kesyirikan. Syirik kita tahu dosa besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tetapi Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, wa ma kana Allahu yu'adzibum hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mungkin mengiksa mereka sementara mereka masih memohon ampun kepada Allah. Kemudian beliau mengangkat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 5955 yang berbunyi, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Siapa yang ingin buku catatan amalnya membahagiakannya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar di dalamnya. Ya. Ini hadis ini dikuatkan, maksudnya bukan dikuatkan, lebih dijabarkan lagi oleh atau ditambahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, merupakan pasangan Nabi SAW yang dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Beliau mengatakan, siapa yang di setiap dua baris dari buku amalnya dia temukan istighfar, maka akan membahagiakannya. Kemudian beliau juga mengangkat hadis tentang Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Di dalam hadis Bukhari, sebagaimana beliau berkata, Sayyidul istighfari an taqul. Tuannya seluruh istighfar atau istighfar yang paling utama adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang artinya ya Allah, tidak ada Tuhan, sesungguhnya engkau Tuhanku, penciptaku, dan tidak ada Tuhan selain engkau, engkaulah yang telah menciptakanku. Ya, ini maknanya dalam sekali, ya. Artinya kita mengatakan, ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada yang memberikan aku makanan, minuman, pakaian, yang menghidupkan dan bahkan akan mematikan aku, kecuali engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau yang telah menciptakan aku, dan semua yang berhubungan dengan aku ini. Wa ana abduka, dan aku mengakui sebagai hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku selalu saja setia pada perjanjian, wa wa'dika, dan mengikuti janji-janjimu, mastata'tu, semampuku. Perjanjian kita apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita dilahirkan, semua ruh-ruh ini, anak Adam, Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka sebelum diturunkan ke bumi dan ditiupkan ke jasad kita ini, ditanya oleh Allah dalam Al-Qur'an, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidina. Maka kita semua mengatakan, benar, kami mengakui kau sebagai Tuhan kami. Jadi secara fitrah, secara alami, secara kejiwaan, kita mengenal Tuhan kita Allah. Makanya
kalau orang diingatkan tentang Allah, tentang akhirat, tentang Al-Quran, ya, mereka mudah untuk bisa menerima karena dasarnya ada potensi itu dalam jiwa setiap orang di antara kita. Maka di sini diulangi dalam tuannya istighfar ini atau istighfar yang paling utama. Sesungguhnya aku selalu setia pada perjanjian, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan wa wa'dika, dan semua janji-janjimu, maksudnya orang yang patuh akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kemudian juga akan masuk ke surga di akhirat. Serta orang-orang yang durhaka akan kena hukuman, gitu ya. Kemudian, mastata'tu, semampuku. Makna semampuku di sini adalah sesuai dengan apa yang engkau mudahkan untukku ya Allah. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW, "U'budullaha mastata'tum." Sembahlah Allah semampu kalian, semaksimal yang kalian mampu lakukan. Ya. Kemudian kita mengatakan, "A'udzu bika min syarri ma sana'tu." Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan. Karena kita manusia lemah, ya. Dan tidak ada manusia tidak berbuat kesalahan. Nabi Adam alaihissalam saja buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Yunus buat kesalahan. Lalu beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam pada saat membunuh seseorang, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat beliau terlewatkan sholat asar gara-gara asyik bermain dengan kuda-kuda kerajaannya, lalu beliau menyembelih, ya, sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT dan beristighfar kepada Allah karena telat itu, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku setiap hari beristighfar 100 kali dan bertobat kepadanya. Dalam riwayat lain 70, riwayat yang lainnya 100 kali, ya, setiap harinya. Maka bagaimana kita tidak berlindung kepada Allah SWT dari keburukan? Kita tidak pernah dapat jaminan dalam seharian kita tidak punya dosa. Nah, kita mengucapkan kalimat ini, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan, ya. Kemudian kita mengatakan wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku, ya. Dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku, ya. Dan ini maksudnya semua nikmat sekecil apapun aku ingat atau tidak ingat, aku mengakuinya ya Allah. Dan ini Allah SWT inginkan ini dari kita. Maksudnya Allah perintahkan kita agar mengakui nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Dengan banyak bersyukur gitu kan. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli, dan aku mengakui semua dosa. Aku sengaja, tidak sengaja, aku tahu, aku tidak tahu ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Ya. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Setelah menjelaskan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar ini yang dianjurkan dibaca pagi dan sore hari, itu minimal sekali-sekali, ya. Beliau mengatakan, wa man qalaha minan nahari mukinan biha. Siapa yang mengucapkan ini pada pagi atau siang hari dengan penuh keyakinan terhadap ucapan ini, famata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian dia wafat sebelum tiba sore hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha, dan siapa yang membaca ini di malam hari dengan penuh keyakinan dengan apa yang ada dalam lafaz-lafaz Sayyidul Istighfar ini, famata qabla an yusbih, lalu dia wafat sebelum tiba pagi hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga, ya. Dan ini penutupan dari penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Mahmud hafizahullah. Dan kita akan masuk lebih dalam seperti biasa teman-teman sekalian ke syarah dan penjelasan tambahan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan istighfar itu sendiri, ya. Makna istighfar ini, ya, dijelaskan oleh para ulama. Istighfar itu adalah bentuk ketiga, kalau dalam retorika bahasa Arab, ya, supaya kita lebih dalam mempelajarinya, atau dikenal dengan masdar. Masdar, ya. Diambil dari kata istaghfara yastaghfiru, ya. Materi utamanya adalah dari kata ghafara, yang menunjukkan arti as-satru atau menutupi. Ini secara etimologi bahasa.
Al-ghafru artinya as-satru. Ya. Al-ghafru dan as-satru memiliki satu makna. Maksudnya menutupi. Ya. Dikatakan juga, ghafarallahu dzambahu ghafran wa maghfiratan wa ghufranan. Allah telah mengampuni dosanya, ya, sehingga membersihkan dosa itu dan menutupinya. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, rahimahullah, al-ghafru adalah memakai sesuatu yang akan melindunginya dari noda. Ini secara etimologi. Ya. Contohnya dikatakan dalam doa, al-ghufranu ikfir thawbak. Ya. Atau digunakan ikfir thawbak. Ya. Maksudnya adalah bersihkan bajumu dari noda. Ikfir thawbak. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan sifatnya dengan gufran. Artinya yang menutupi dan bisa membersihkan semua kesalahan. Ya. Kemudian salah satu nama-nama Allah juga yang masyhur adalah Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dan ini termasuk makna-makna yang nama-nama Allah yang mulia ya. Artinya mengampuni dosa dan suka membersihkan dosa tersebut serta menutupinya. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Ghaffar adalah zat yang menampakkan yang indah dan menutupi yang buruk. Itu salah satu makna daripada nama-nama Allah ini. Dan dosa termasuk sejumlah keburukan yang Allah tutupi. Dan dengan menguraikan tirai di atasnya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib tersebut. Ya. Aib tersebut dari hambanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman membuka semua aib kita ini luar biasa gitu. Tapi Allah dengan istighfar kita, permohonan agar Allah bersihkan noda kesalahan tersebut dan tutupi, maka Allah menutupinya di dunia dan Allah juga tidak mengazabnya di akhirat. Ya. Al-Khattabi berkata, Al-Ghaffar adalah zat yang terus-menerus tidak henti mengampuni dosa hamba-hambanya. Setiap kali seorang hamba bertobat dari dosa berulang, ya, dilakukannya, setiap itu pula ampunan berulang diberikan kepadanya. Ya, ini menurut Al-Khattabi dari makna Al-Ghaffar. Kan sifat Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya. Al-Ghaffar juga adalah zat yang menutupi dosa hamba-hambanya. Menutupkan kain iba dan belas kasihan kepada mereka, sehingga dia tidak menampakkan dosa sang hamba pada makhluknya dan tidak merobek tirainya yang menutupinya dengan azab yang akan mencorengnya di mata mereka. Dan ini sejalan dengan makna sebuah hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian ya. Sesungguhnya Allah masih membuka, ya, makna hadisnya, sesungguhnya Allah masih membuka pengampunan ya, terhadap hamba-hambanya selama mereka tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan masuk dalam masalah terang-terangan yang akhirnya Allah hukum si hamba tersebut adalah bila seseorang telah Allah tutupi kesalahan dosanya semalaman, ya misalnya, kemudian dia membukanya sendiri. Dia membukanya sendiri, ya. Dia sengaja menyebarkan kesalahannya sendiri dan ini jadi masalah buat dia. Ya. Ini yang jadi masalah buat dia karena dia terus saja ya menceritakan kesalahan-kesalahan tersebut, bahkan berbangga dengan apa yang dia lakukan dari kesalahan tersebut ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus engah kalau ada seseorang yang mengingatkan kepada kita, jangan ini dosa, jangan ini salah, maka jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah bagaimana Allah menggerakkan lisan dan bibir orang tersebut untuk mengucapkannya. Walaupun itu datang dari anak kita ya, atau orang yang mungkin kita anggap biasa dalam hidup kita. Karena memang peringatan Allah SWT datang seperti itu. Ya. Bagaimana Allah SWT mengingatkan kita melalui lisan orang lain atau melalui sikap orang lain dan seterusnya. Ya. Dan memang manusia bisa berbuat salah. Yang penting ya, jangan kita sengaja melakukannya atau misalnya kita sombong tidak mau bertobat kepada Allah. Karena hadis Nabi SAW masyhur, kullu ibn Adam khata'. Ya. Atau khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah ini adalah banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu makna daripada
uh, istighfar, ya, baik secara etimologi dan kalau secara terminologi, ya, itu adalah bisa dikatakan dia adalah permohonan maaf kepada Sang Pencipta Allah agar tidak dihukum dan juga, ya, agar Allah menutupi kesalahan tersebut. Ya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar seseorang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah butuh ketulusan dan keikhlasan dalam mengucapkan istighfar. Jadi bukan hanya jangan lo itu salah dosa, astagfirullah, udah begitu aja. Kemudian kita tetap tidak engahkan dalam hati, enggak, jangan. Ya. Baik, kita masuk dulu teman-teman sekalian agar lebih menjelaskan masalah apa yang kita bahas dengan perkataan salah berhubungan dengan masalah kedudukan istighfar itu sendiri. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dan ini yang saya katakan tadi, jabaran daripada makna ayat yang sudah kita bacakan. Dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Ini beliau mengatakan setelah Nabi SAW meninggal, ya. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa yang satu lagi, yaitu istighfar. Apabila ia juga pergi, maka niscaya kita akan binasa. Ya. Jadi jelas sekali penyampaian beliau di sini, bagaimana, ya, kita harus memperbanyak istighfar. Kalau di masa sahabat dulu ridwanullah yang pada saat mereka hidup, sahabat ridwanullah alaihim pada saat mereka hidup bersama Nabi SAW, mereka bisa datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, mohonlah ampun untukku. Ya. Itu sangat mudah dan doa Nabi SAW maka diterima oleh Allah SWT. Tapi saat kita sekarang, sudah Nabi SAW sudah meninggal, tinggal bagaimana kitanya yang beristighfar dengan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in masyhur, mengatakan, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Ya, jadi di waktu lowang itu gunakan untuk ibadah. Supaya kita tidak disibukkan oleh syaitan dengan berita-berita atau hal-hal yang berbau dosa, ya. Maka kita menyibukkan diri dengan zikir, dengan doa, dengan baca Al-Quran. Tidak waktu lowong. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, ada dua nikmat yang banyak tertutupi dari manusia, yaitu kesehatan dan waktu lowong. Banyak orang digabungkan oleh Allah dua hal ini. Udah badannya sehat, waktu lowongnya banyak. Dia bukan gunakan justru untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah, malah dia melakukan dosa-dosa. Dan ini keliru. Harusnya dia maksimalkan itu untuk, ya, beristighfar, ya, berdoa. Ya, kalaupun wirid ini sudah selesai, dia baca wirid yang lain. Kan banyak sekali. Ada la hawla wa la quwata illa billah, ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ada salawat kepada Nabi SAW, ada istighfar. Ya, ada subhanallahi wa bihamdi, ada subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, cukup banyak zikir-zikir adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sekian banyak yang kita bisa baca dari zikir-zikir tersebut. Lalu Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah mengangkat hadis qudsi. Beliau mengatakan sambil membacakan hadis ini yang Nabi SAW mengatakan, ya, Allah berfirman, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu lawang, di waktu lapang, ya, di kala lapang, misalnya kayak badannya sehat, waktunya banyak, dia sudah tidak tahu harus buat apa karena tidak ada kegiatan misalnya. Justru pada saat itu kalau dia gunakan untuk berdoa, ya, kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan akhirat, keselamatan diri dia, panjang umur, sembuh dari penyakit, selamat dari permasalahan yang sedang dihadapin, atau misalnya, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin yang bisa datang, dia akan datang, Allah sudah selamatkan dia dari sekarang, misalnya agar selamat dari fitnah, selamat dari sihir, selamat dari gangguan orang dan seterusnya, atau dia minta kebaikan untuk keturunan dia misalnya, keberkahan di hartanya, di pasangan hidupnya, banyak yang dia bisa lakukan. Kata Allah SWT, siapa yang berdoa padaku pada saat lapang, maksudnya di waktu dia lagi lowong, lagi santai, lagi banyak waktu gitu, ya, tidak ada kegiatan. Ya, artinya kebanyakan juga sudah dibantu oleh orang dalam kegiatan-kegiatannya dalam keseharian, dia punya banyak lowong gitu. Maka Allah mengatakan, maka aku akan terima permintaan dia di waktu dia sedang sulit. Jadi siapa yang mau pada saat dia lagi genting, lagi ada masalah, kemudian Allah selamatkan dia, justru di saat-saat dia lagi lapang, dia banyak berdoa kepada Allah. Dan ini banyak lalai. Kebanyakan kadang-kadang orang pergi rekreasi keluarga,
keluar kota misalnya, karena lagi santai, lagi nyaman, maka ibadahnya, sholatnya pun sering tertunda. Ya. Zikir pagi petangnya lewat misalnya. Atau ayat Al-Quran tidak lagi dibaca, justru lalai. Atau sibuk dari acara TV ke acara TV yang lain. Dari gosip ke gosip yang lain. Akhirnya dia bukan gunakan waktu lowong yang harusnya dia justru maksimalkan ibadah. Supaya ini menjadi sebuah investasi, aset dia. Yang nanti di saat dia susah, Allah subhanahu wa ta'ala akan terima doanya. Justru karena pada saat dia lagi lowong, dia berdoa. Ya. Dan Anda perlu ketahui bahwasanya berdoa agar kesehatan kita dipertahankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita lebih diberkahi, keturunan kita, pasangan kita. Itu di saat kita lagi tidak ada masalah, kita berdoa, itu lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah, baru kemudian kita minta solusi atau jalan keluar kepada Allah. Karena mempertahankan nikmat adalah lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita. Lalu lanjutkan hadis qudsi, wa man sa'alani a'taituhu. Dan siapa yang rutin berdoa padaku, tulus, aku akan berikan kepadanya, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tuhu. Dan siapa yang merendah karena aku, Allah berikan dia kelebihan paras wajah, postur tubuh, warna kulit, rambut, apalah segala macam keturunan, pasangan, harta Allah berikan kepada dia, maka dia merendah justru. Dia enggak menghina orang lain, dia tidak menjatuhkan orang lain, dia tidak menganggap remeh orang lain, ya. Tidak sibuk dengan keadaan-keadaan orang lain, maka Allah katakan rafa'tuhu, aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuhu. Dan siapa yang meluangkan waktu khusus beribadah kepadaku, maka aku akan kasihi dia. Dan yang terakhir, wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun ya kepadaku, maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini diambil dari kitab Minhajus Salihin, Minhajus Salihin. Ya. Itu di halaman 951. Ibnul Jauzi rahimahullah juga berkata, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Terus dibisikin dosa-dosa di dalam hatinya, di telinganya, di fikirannya. Aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar. Karena mereka mengira dia atau diri mereka berbuat baik. Dan ini yang banyak terjadi. Dia gosipin orang, dia sibuk dengan aib orang, dia sibuk dengan mengambil hartanya orang lain. Atau apa saja, tapi dia pikir dirinya tidak buat salah. Padahal sudah jelas-jelas salah gitu. Ya. Tapi dia terus saja disemangati oleh syaitan seakan-akan tidak sedang berbuat kesalahan. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyakit kalian. Al-Quran menunjukkan kalian penyakit kalian. Permasalahan inti kalian adalah, Al-Quran sudah jelaskan. Dan Allah berikan juga penyembuhnya. Ya. Penyakit kalian adalah dosa. Semua jenis dosa adalah penyakit. Dan obat penyembuhnya adalah istighfar. Obat penyembuhnya adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Yang aneh adalah seseorang itu binasa, bisa Allah hukum, padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Memohon ampun dan ditutupi aibnya oleh Allah. Beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara dia berkehendak untuk mengazabnya. Jadi kalau ada orang yang Allah mudahkan lisannya mengatakan, astagfirullah wa atubu ilaih, itu tidak mungkin Allah akan menyiksanya karena Allah mudahkan untuk dia beristighfar. Hanya saja perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, bedakan antara dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jal dengan dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami sudah singgung tadi di awal-awal bahasan kita, misalnya orang tidak sholat, ya, orang membengkalikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kalau bertobat Allah Maha Pengampun. Kalau sudah kita jelaskan sifat Allah, Ghafur, Ghaffar, yang suka terus memaafkan hamba-hambanya sebagaimana Khattabi sudah jelaskan tadi rahimahullah. Ya, tetapi kalau dosa berhubungan dengan makhluk, hamba Allah durhaka dengan orang tua, ya, membengkalikan hak anak, memberikan hak ke pasangan, suami, istri, ya,
bawahan, ya, misalnya atau atasan, ya, pimpinan atau masyarakat, ya, dia membengkalikan, maka ini berbeda. Karena selain bertobat kepada Allah, dia juga harus memberikan hak orang tersebut. Kalau dia merusak citranya, nama baiknya, menyebarkan aibnya dan seterusnya, dia harus memohon keridoannya. Kalau dia mengambil barang, maka dia harus mengembalikan barang yang sudah dia curi, ya, yang dia ambil misalnya. Maka ini termasuk hal yang mendasar, ya. Jadi ini hati-hati sekali, karena banyak orang subhanallah di kantor misalnya, mereka anggap dirinya tidak buat dosa, tapi sebenarnya mereka berbuat dosa dengan cara misalnya menggunakan fasilitas kantor tanpa izin pemilik kantor misalnya, atau pemilik perusahaan, atau misalnya dia, ya, menceritakan tentang atasannya, ya, gosipin orang di belakang, ini juga dosa, gitu. Tanpa dia merasa diri berbuat salah, ini keliru, ya, ini bahaya sekali, banyak orang seperti itu. Atau misalnya dia mengambil data-data di kantor, data-data yang dia ambil, kemudian dia keluar dari kantor, lalu dia mengambil, mencuri data-data tersebut. Nah ini semua dengan menganggap itu adalah hak dia, walaupun cuma data konsumen misalnya, kan gitu. Jadi kita tidak perlu teman-teman sekalian melakukan perbuatan-perbuatan ini. Banyak orang tidak sadar, dia pikir kalau mencuri itu hanya sekedar mengambil fisik barang gitu, uang kah misalnya, dompet kah, HP kah, baru dianggap mencuri. Padahal sebenarnya mengambil data-data juga ini adalah mencuri namanya, ya, mencuri, dan itu tidak dibolehkan sama sekali, hukumnya haram dalam Islam, ya. Ini contoh-contoh saja. Begitu juga saya pernah sampaikan tentang masalah orang berumah tangga. Jangan pernah sibuk mengambil tugas malaikat. Sudah ada Raqib dan Atid. Ada malaikat, walaupun sebagian ulama mengatakan ini bukan nama malaikatnya. Yang jelas Allah, ya, menitipkan ada 2 malaikat yang sudah masyhur, gitu kan. Yang mereka satu mencatat amal baik, satu mencatat amal buruk. Lalu kenapa kita sibuk untuk mengambil tugas para malaikat ini? Ada Tuhan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengawasi pasangan hidup kita, ya, atasan kita dan seterusnya. Dan juga ada malaikat yang bertugas untuk mencatat. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar kecuali diawasi oleh Raqib dan Atid. Jadi harus hati-hati. Ya, jangan selalu sibuk hanya mencari-cari saja kesalahan dan tidak pernah berhenti dengan masalah ini. Padahal sebenarnya kita juga banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Dinukil juga bahwasanya Luqman Al-Hakim, ya, rahimahullah, pernah berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang memohon, ya, pada waktu itu. Maka di waktu mustajab itu perbanyaklah istighfar." Coba bayangkan hikmah Luqman Al-Hakim ini. Makanya diberikan julukan Al-Hakim. Maksudnya orang yang sangat bijaksana. Jadi beliau tidak menyuruh anaknya di waktu mustajab itu, misalnya antara azan dan iqamah, sepertiga malam saat hujan turun. Ada waktu-waktu mustajab. Bukan minta segera hajatmu. Tapi beliau mengatakan di waktu mustajab itu gunakan untuk istighfar. Perbanyak istighfar. Ya. Itu yang beliau tekankan gitu. Kenapa? Karena dengan istighfar, maka sudah cukup, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita. Dengan memaafkan kesalahan kita dan menutupinya, maka Allah berarti akan memberikan kepada kita fasilitas yang sudah Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang taat. Karena dianggap kita taat kepada Allah. Anda tahu Nabi Adam AS, pada saat beliau berbuat dosa, dilarang makan satu pohon, ya, sebagai ujian dari Allah SWT, tapi beliau makan. Apa yang beliau mengatakan? "Ya Allah, kembalikanlah aku ke surga, aku janji tidak akan mengulanginya." Tidak. Beliau mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin." Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, maka kalau engkau tidak memaafkan kesalahan kami, maka kami termasuk orang-orang rugi. Kenapa beliau? Karena beliau tahu, dengan memohon ampun kepada Allah, kalau Allah maafkan, dan memang Allah maafkan, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau Allah menerima taubatnya Adam, maka Allah mengembalikan Adam alaihissalam nantinya ke surga, gitu kan. Begitu juga dengan Nabi Yunus SAW. Anda tahu pada saat dia tinggalkan kaumnya dari wilayah Nainawah, ya, satu kaum yang didakwahi oleh Nabi Yunus SAW, sebelum tiba masa di mana beliau harus meninggalkan, beliau sudah meninggalkan dengan harapan mendapatkan lokasi dakwah baru, karena kaum ini tidak mau menerima. Ya, menurut pandangan beliau, tapi akad antara para nabi-nabi dan rasul dengan Allah SWT adalah mereka tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai ada perintah untuk meninggalkannya, walaupun harus dibunuh oleh kaumnya. Contoh kasus yang kita tahu, Nabi Yahya AS dibunuh oleh Bani Israel. Ya,
Tapi karena memang belum ada perintah, tidak ada perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya, maka dia sampai dibunuh pun dia bertahan gitu. Tapi Nabi Yunus meninggalkan alaihissalam. Lalu kemudian beliau ditelan oleh ikan paus dalam kisah masyhur. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, keluarkan aku dari mulut ini. Ikan ini tidak. Beliau cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Satu rangkaian mohon ampun ini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maka aku termasuk orang-orang zalim. Maksudnya aku buat dosa ya Allah. Udah dia buat pengakuan, dia buat salah, maka terus dia ulangi sampai akhirnya Allah keluarkan dia, dan tidak cukup sampai di situ. Istighfar ini mengembalikan semua nikmat. Allah berikan hidayah seluruh kaumnya. Satu Nainawa masuk Islam pada satu di atas 100.000 orang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan pada saat itu pun Nabi Yunus AS kembali dalam kondisi kaumnya sudah beriman, dan beliau tinggal mengajak mereka untuk istiqamah dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya, sesungguhnya Allah menyiapkan istana di surga atau tubah, ya, bagi orang yang banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidak ada seseorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah akan turun. Bahkan seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah awan tebal yang mengandung air. Maksudnya akan mendatangkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kalau seseorang menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, maka dia akan senang melihat tempat itu nanti. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, ya, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ada masalah aku hadapi berat sekali, nggak ada solusinya gitu. Ya. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid, atau sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ya. Ini luar biasa dari penyampaian para ulama salaf berhubungan dengan masalah ini. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke manifestasi istighfar. Yang pertama sekali dia adalah ibadah. Ya. Sebelum kita bicara panjang lebar, tambahan-tambahan tentang manfaatnya. Tapi dia sendiri adalah ibadah. Di saat Anda kerjakan, ya, jadi walaupun Anda sedang tidak melakukan dosa, kalau Anda beristighfar, Anda sedang mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah pikirannya istighfar itu kalau ada dosa saja. Walaupun tidak ada dosa, Anda tetap istighfar kepada Allah SWT. Apalagi kalau ada dosa gitu ya. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabinya Muhammad SAW manusia yang mulia. Tapi perhatikan apa Allah katakan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'min ayat 55. Surah Al-Mu'min ayat 55. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu hai Muhammad dalam menyampaikan agama ini dari gangguan-gangguan orang. Ya. Bersabarlah. Karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang kamu sampaikan benar. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dan patuh. Benar. Orang yang sabar dari cobaan. Benar. Semuanya benar. Ya. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Nah, para Nabi SAW di sini bisa kita bahasakan. Dosa beliau sudah diampuni. Allah SWT pun ada. Tapi Allah mengatakan. Wastaghfir li dzambika. Dan mohon ampun atas dosa-dosamu dan bertasbihlah ya kepada Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan begini, apalagi kita gitu ya. Dalam surah Muhammad, surah yang menceritakan atau mengatasnamakan nama beliau, surah nomor 47 dalam Al-Quran, ayat 19.
Anda ikuti acara ini bisa buka di aplikasi Al-Quran. Surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Artinya, ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak usah lagi bergantung, memohon, meminta, ya berlindung kecuali kepada Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu, hai Muhammad. Dan juga dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Ya. Saksi bahasan kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW istighfar. Selain mohon istighfar kepada Allah, istighfar juga untuk orang-orang beriman. Ya. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah An-Nasr ayat 3. Masih juga ya, khitab atau pembicaraan ditujukan kepada baginda Nabi SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Rabb Muhammad Muhammad dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat. Ya, maha menerima taubat. Dalam surah An-Nisa ayat 106 Allah juga mengatakan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istighfar ini memang bukan di saat ada dosa saja. Ya. Tetapi memang setiap saat, karena dia ibadah. Apalagi kalau ada dosa. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ya, memerintahkan kita semua orang beriman dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Agar memperbanyak istighfar kepada Allah. Sibukkan terutama di waktu lowong, saudaraku seiman. Nanti ada saatnya di mana Anda sibuk, Anda tidak bisa beristighfar. Tidak bisa berzikir kepada Allah SWT. Justru waktu lowong itu gunakan lisan, jangan diam, selalu berzikir. Yang berbunyi dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian semua kepada Allah. Ada dosa atau tidak ada dosa menurut pandangan Anda. Atau menurut pandangan kalian. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah menyuruh kita bersegera dalam istighfar. Ya. Sekali lagi ada dosa atau tidak ada dosa dalam pandangan kita. Selalu perbanyak. Dan Allah janjikan ya, dengan istighfar itu kita bisa segera bisa mengejar surga yang Allah janjikan. Dalam surah Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah atau bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan kejarlah dengan istighfar itu kalian akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekian banyak tentunya yang berhubungan dengan masalah ini ya, yang berhubungan dengan masalah kalau istighfar adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, teman-teman sekalian, istighfar adalah sebab rezeki. Semua orang kalau ditanya, apakah Anda mau rezeki? Jawabannya pasti ya. Baik, istighfar merupakan salah satu kunci datangnya rezeki. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya di ayat 10-nya, dan aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Apa manfaatnya? Ya, sesungguhnya dia Allah maha pengampun. Ya. Manfaatnya di ayat 11 dan ayat 12. Yursilis sama alaikum midrara. Maka dia akan menurunkan untuk kalian hujan yang lebat. Maksudnya bukan siksa di sini, tapi dengan hujan turun, maka akan subur tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan akan dapat air, manusia juga akan dapat air. Anda bayangkan kalau kemarau, manusia banyak bisa meninggal dunia, hewan-hewan bisa meninggal, tumbuh-tumbuhan bisa mati kekeringan. Ya. Jadi ini manfaatnya istighfar, mendatangkan air hujan yang lebat, yang memberikan manfaat tentunya, bukan banjir ya, yang dimaksud sini, tapi hujan yang lebat maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan cuma setetes, dua tetes atau gerimis saja gitu. Kemudian ayat 12-nya wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar juga dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga mengadakan untuk kalian sungai-sungai. Jadi semua fasilitas Allah berikan dengan istighfar. Begitu juga Nabi Hud
alaihissalam. Kalau tadi Nabi Nuh, Nabi Hud juga mengingatkan kaumnya. Ya. Dalam surah Hud ayat 52 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Kalau istighfar berarti permohonan maafnya, taubat berarti mengikrarkan tidak akan mengulanginya gitu ya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya kaumnya Nabi Hud terkenal dengan kekuatan-kekuatan fisik mereka, tapi Allah menjanjikan menulisan Nabi Hud alaihissalam diutus kepada mereka, kalau mereka perbanyak istighfar, Allah akan tambahkan kekuatan-kekuatan mereka. Ibnu Abbas ya menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya midrara artinya deras di sini artinya terus menerus ya, tidak pernah tertimpa kemarau. Ya. Dan ladang-ladang juga kebun-kebun akan subur dengan hujan ini serta sungai-sungai akan berair sejuk yang mengalir yang bermanfaat buat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah dalam ayat ini, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Ya, begitu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat istisqa. Begitu sholat, beliau baca istighfar lalu beliau suruh orang bubar. Lalu ditanya, kenapa anda lakukan ini gitu? Kenapa tidak mohon-mohon kepada Allah yang lain? Maka dia mengatakan, saya tidak menemukan sesuatu yang paling cepat mendatangkan hujan ataupun rezeki dibandingkan istighfar. Ya. Al-Hafidh Ibn Kathir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam menafsirkan surah Hud ayat 52 tadi, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat dari langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan dan dia menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Ya. Jadi luar biasa manfaat yang diberikan. Jadi dia mendatangkan rezeki ya. Di dalam tentu banyak sekali dalil tentang masalah ini, tapi kita ringkaskan karena melihat waktu. Dalam sebuah hadis ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan ya, oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, kata Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang memperbanyak, jadi bukan cuma istighfar pas-pasan, terus beristighfar kepada Allah SWT terutama di waktu lowong, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan kelapangan, kegembiraan. Allah ganti kesedihannya jadi kegembiraan. Warazakahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Jadi luar biasa manfaatnya. Yang ketiga, istighfar menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Ya. Dan Anda sudah tahu tadi, saya tidak perlu ulangi panjang lebar, tapi tentang Sayyidul Istighfar, hadis yang sudah kita baca dan ditulis oleh Syekh Mahmud tadi ya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, lafaznya sudah kita bacakan dan kita terjemahkan, di pagi hari ikhlas karena Allah, yakin, ya, maka dan dia meninggal sebelum sore hari, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ikhlas di sore hari, kemudian dia mati sebelum pagi hari, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian istighfar juga ini teman-teman sekalian, yang keempat, dia akan mencegah hukuman. Ya. Jadi selain keutamaan tadi yang didapatkan, juga kalau sampai ada hukuman yang Allah akan datangkan pada seseorang, maka dengan istighfar Allah akan hilangkan itu. Ya, sebagaimana Hasan Basri mengatakan rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat. Dan itu akan memudahkan agar siksa Allah tidak datang kepada kalian. Ya. Karena memang orang kalau berbuat dosa mirip dengan orang melakukan pelanggaran di perusahaan, maka bisa saja teman-teman sekalian dia malah ya, dihukum oleh pemilik perusahaan tersebut kan begitu.
Baik, kemudian selanjutnya yang kelima adalah istighfar penyebab diangkatnya derajat seseorang setelah meninggal. Ya. Walaupun bukan dia beristighfar, tapi anaknya misalnya atau ada orang lain memohon ampun untuk dia, saking pentingnya kedudukan istighfar itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajatan lil abdi salih fil jannah, fayaqul ya Rabbi, anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari waladaka, waladika lak. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat yang sangat tinggi dari seorang hamba yang salih di surga. Lalu dia pun heran. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana ini? Artinya dia tidak pernah tahu dia berbuat perbuatan amal yang bisa menyampai atau membuat dia mencapai derajat tinggi itu. Maka kata Allah SWT, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Ya. Jadi saking mulianya istighfar, sampai-sampai istighfar pun akan mengangkat derajat seseorang walaupun bukan dia yang mengucapkannya, orang lain mengucapkan untuk dia. Yang keenam, istighfar akan mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati, ya. Terutama dosa, karena dosa itu banyak orang tidak sadar. Dosa itu bisa menjadi seperti titik hitam yang kelam dalam hatinya. Maka itu akan membuat nanti dia jadi malas ibadah, ya. Kalau dia membiarkan, maka akan terus dia lalai dan akan mencintai dosa-dosa yang dia lakukan. Itu kan berbahaya sekali. Nah, istighfar ini bisa membersihkan itu. Ya, istighfar bisa membersihkan supaya noda hitam itu tidak menutupi hati seseorang. Sehingga dia menjadi lalai, jadi malas ibadah dan jadi mencintai dosanya. Sebagaimana dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Innal mu'mina idha adnaba dhanban kanat nuktatun sauda'un fi qalbi. Sesungguhnya orang beriman kalau buat dosa, maka akan seperti ada titik hitam dalam hatinya. Fa'in taba wa naza' wa astaghfara suqila qalbuhu minha. Kalau dia taubat kepada Allah, dia berhenti dari dosanya, dia beristighfar kepada Allah, maka dibersihkan kembali hatinya itu. Nah tadi, titik hitam itu bisa membuat Anda jadi malas ibadah. Kalau ada teman-teman yang tadinya rajin ibadah, tiba-tiba malas ibadah, tiba-tiba sumpek tanpa sebab, itu kan ada dosa. Ya, itu kan ada dosa. Kemudian dikatakan fa'in zadat hatta tagfula qalbuhu. Dan kalau dia tidak beristighfar, tidak meninggalkan dosa itu, malah dia ulangi lagi dari gosip ke gosip, ya, dari aib orang ke aib orang lain, dari mencuri ke mencuri yang lain, dari riba ke riba yang lain, dari zina ke zina yang lain dan seterusnya, maka akan sampai menutup hatinya. Dan kalau sudah menutup hatinya jadi hitam hati tersebut, maka dia akan lalai dari ibadah, malas sekali ibadah, ya. Dan juga akan menyukai dosa. Jadi terbiasa setiap hari melihat dosa itu. Ya. Kapan seseorang dari kita sudah suka dengan gosip terus, ya, dengan tontonan, dengan ini, berarti ada masalah ini. Karena kita tahu itu pelanggaran agama sebenarnya. Tapi kalau kita mencintainya, berarti dalam hati kita ada masalah ini hitam. Istighfar yang bisa menghilangkan itu. Dan dikatakan lanjutan hadisnya, fadzalika ar-ranu alladhi dzakara Allah fi kitabih kalla barrana ala kulli ma kanu yaksibun. Ya. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan ar-ran, ya. Maksudnya penutup hati, ya. Yang Allah sebutkan sekali-kali, ya. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya, dosa yang mereka ulang-ulangin terus, ya, itu akan menjadi penyebab daripada hatinya kelam dan akhirnya membuat dia lari dari ibadah tersebut. Yang ketujuh, istighfar juga bisa mendatangkan keturunan. Walaupun dalilnya tadi sama surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12, tapi ada juga sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau, walaupun ini sebenarnya jarang dibaca atau dalam diangkat susunan. Jadi Abu Hanifah juga punya buku hadis, ya, dan beliau mengangkat salah satu hadis bahwasanya ada seseorang sahabat, ya, datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini, ya, dia mengatakan saya ini sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan, gitu, ya. Lalu
beritahukan kepada saya amalan. Kata Nabi SAW, mana kau dari dua amal yang akan memudahkan keturunan untukmu. Maka dia mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sedekah dan istighfar. Maka orang itu pun mengamalkan secara rutin sedekah setiap hari dan memperbanyak istighfar. Ya. Lalu kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami pun menyaksikan orang tersebut, Allah SWT berikan banyak sekali keturunan dari istighfar dia. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang sahih yang berhubungan dengan jalan keluar yang Allah berikan dari perbanyaknya istighfar seseorang dari dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi Anda bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan lihat insya Allah hasil daripada istighfar tersebut. Intinya istighfar tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan saja.